Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1977 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh jiwa dan roh kami. Puaskan kami, kenyangkan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi terang Tuhan, tetap menjadi berkat di antara kegelapan ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan diberkati oleh firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Nehemia pasal 7. Ayat 1 sampai ayat 3. Di bawah perikop tindakan-tindakan untuk melindungi kota. Demikian firman Tuhan. Setelah tembok selesai dibangun, aku memasang pintu-pintu. Lalu diangkatlah penunggu-penunggu pintu gerbang, para penyanyi dan orang-orang Lewi. Pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani, saudaraku, dan kepada Hananya, panglima benteng, karena dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Berkatalah aku kepada mereka, pintu-pintu gerbang Yerusalem jangan dibuka sampai matahari panas terik, dan pintu-pintunya harus ditutup dan dipalangi, sementara orang masih bertugas di tempatnya. Tempatkanlah penjaga-penjaga dari antara penduduk Yerusalem, masing-masing pada tempat-tempat penjagaan dan di depan rumahnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Nehemia telah menyelesaikan pembangunan tembok-tembok Yerusalem dan mulai memasang pintu-pintu gerbang. Saya melihat bahwa Nehemia mulai menyadari bahwa pekerjaan ini sangat besar dan memerlukan tim kerja. Amin. Saudara perhatikan, sebelumnya kita melihat bahwa Nehemia mengatur semua pekerjaan sendiri. Baru di pasal 7 ini, Nehemia mulai mendelegasikan pekerjaan karena tembok-tembok Yerusalem sudah selesai dikerjakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar yang pertama. Jangan one man show, tapi belajarlah mendelegasikan pekerjaan Tuhan, pelayanan kepada orang-orang yang kita sudah kader. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan hanya mengerjakan pekerjaan ini sendiri, saudara. Apalagi pekerjaan besar. Di dalam pelayanan itu sangat-sangat berat. Makanya saudara, kalau saudara terlibat dalam pelayanan saudara, setelah saudara habis melayani, saudara rasakan. Setelah selesai pelayanan itu sepertinya saudara baru selesai memikul beban 100 kg. Sangat berat dan sangat melelahkan. Makanya saudara, jangan pikul beban pelayanan ini sendirian. Sebagai gembala, sebagai pendeta, saudara harus belajar mendelegasikan pelayanan. Makanya saudara harus menciptakan kader saudara. Saudara harus mencetak calon-calon pemimpin. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita satu
konsep pelayanan yang luar biasa. Saudara perhatikan pelayanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak sendiri. Dia merekrut 12 murid. Dia mengkader 12 murid. Supaya apa? Supaya nanti ketika Tuhan Yesus naik ke surga, mereka melakukan apa yang seperti mereka lihat kepada guru mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Tuhan tidak bekerja sendiri. Walaupun Tuhan bisa sebenarnya melakukannya. Tetapi Tuhan melibatkan manusia untuk mengerjakan apa yang menjadi rancangan Tuhan. Saudara dilibatkan untuk menjadi bagian dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Tuhan melibatkan kita. Makanya di dalam pelayanan, sebagai seorang gembala, saudara jangan bekerja sendirian. Saudara harus mengkader murid-murid, supaya pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saudara itu berjalan maksimal. Saya melihat saudara, banyak orang gembala meninggal dunia, usia masih muda. Karena apa? One man show. Semua dikerjakan oleh gembala. Sehingga apa saudara? Kelelahan, akhirnya innalillahi. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, belajarlah mendelegasikan pelayanan atau pekerjaan Tuhan kepada orang-orang yang saudara kader atau saudara muridkan. Yang kedua, pastikan orang yang kita delegasikan adalah orang yang dapat dipercaya. Amin. Sudah perhatikan di ayat 2 di sana. Pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani, saudaraku, dan kepada Hananya, panglima benteng. Karena dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat melihat bahwa orang-orang yang didelegasikan atau yang kita kader muridkan, pastikan itu adalah orang yang dapat dipercaya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang ini, saudara perhatikan, banyak sekali orang mencari pekerjaan, melamar pekerjaan, dengan disiplin ilmu mereka masing-masing. Mereka melamar di perusahaan, di tempat-tempat untuk mereka dapat bekerja. Saudara, banyak sekali yang melamar, tetapi hanya sedikit yang diterima. Perusahaan-perusahaan yang mau memakai orang-orang yang siap kerja ini, mereka mencari orang yang dapat dipercaya. Saudara, sangat sulit mencari orang-orang yang dapat dipercaya belakangan ini. Saudara, seorang yang dipercaya Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan haruslah orang yang berintegritas, yang dapat dipercaya. Dia melakukan hal yang benar, seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau ya dia katakan ya, kalau tidak dia katakan tidak. Itu orang yang dapat dipercaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa Nehemia memilih Hanani menjadi pengawas atas Yerusalem, Hananya menjadi panglima benteng. Mereka semua dipilih karena mereka orang yang dapat dipercaya. Amin. Jadi kalau saudara dipilih untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan, itu berarti ya pemimpin saudara melihat saudara dapat dipercaya. Jangan cederai kepercayaan pemimpin yang telah memilih saudara dengan melakukan hal-hal yang tidak terpuji saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, apalagi kalau saudara dipilih untuk melayani Tuhan. Itu berarti saudara dipercaya Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang luar biasa ini. Makanya saudara kerjakan
dengan segenap hati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, seorang yang didelegasikan untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan ini, selain mereka dapat dipercaya, mereka juga harus orang yang takut akan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana sih orang yang takut akan Tuhan itu? Orang yang takut akan Tuhan itu, dia tidak akan kompromi dengan dosa. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang berbau dengan dosa. Itu orang yang takut akan Tuhan. Dia takut kalau di dalam kepercayaan yang diberikan kepada dia, dia tidak melakukannya dengan segenap hati. Dia mengerjakan dengan maksimal. Itu orang yang takut akan Tuhan. Jadi kalau saudara dipilih menjadi majelis, menjadi pengurus gereja, menjadi pengerja di ladang Tuhan, tetapi saudara tidak mengerjakan dengan maksimal, itu menandakan saudara tidak hidup takut akan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang yang takut Tuhan, dia takut kalau hanya memberikan yang baik. Dia takut kalau memberikan hanya yang terbaik. Pasti dia memberikan yang paling terbaik karena dia tahu itu untuk Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau saudara dipercaya terlibat dalam pekerjaan Tuhan, pastikan saudara adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut kalau mengerjakan sesuatu itu hanya setengah-setengah saja. Pastikan saudara dengan segenap hati, semaksimal mungkin untuk Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, para pemimpin harus mengkader murid-murid atau jemaat menjadi orang-orang yang dapat dipercaya dan takut akan Tuhan. Supaya pekerjaan Tuhan yang luar biasa ke depan, Tuhan bukakan, Tuhan berikan jiwa-jiwa. Karena apa? Saudara dapat dipercaya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga saya melihat di sini, bahwa pastikan orang-orang yang kita kader, yang akan kita delegasikan satu pekerjaan Tuhan, adalah pribadi-pribadi yang taat. Perhatikan ayat 3. Berkatalah aku kepada mereka, pintu-pintu gerbang Yerusalem jangan dibuka sampai matahari panas terik, dan pintu-pintunya harus ditutup dan dipalangi, sementara orang masih bertugas di tempatnya. Tempatkanlah penjaga-penjaga dari antara penduduk Yerusalem, masing-masing pada tempat-tempat penjagaan dan di depan rumahnya. Saudara, saya melihat di sini, ini adalah kata perintah Nehemia kepada orang-orang yang telah dia tunjuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat setiap kata perintah itu pasti harus dikerjakan oleh orang-orang yang menerima perintah sebagai bentuk ketaatan kita kepada orang yang memimpin kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana pelayanan mau maksimal kalau orang-orang yang kita muridkan kepala batu, keras hati, tidak taat? Saudara, apa yang akan terjadi? Saudara, yang akan terjadi adalah kehancuran pelayanan itu. Karena semua akan sakit hati. Saudara, kalau saudara dipanggil Tuhan untuk melayani, saudara saat ini sedang dipersiapkan oleh gembala saudara untuk menjadi murid Tuhan, untuk diperlengkapi dalam pelayanan. Saudara, dengar ini baik-baik. Saudara harus memiliki karakter atau pribadi yang taat kepada otoritas saudara, taat kepada pemimpin saudara. Saudara jangan bilang saudara taat pada firman Tuhan, tetapi saudara
suka membangkang, suka melawan, suka memberontak kepada pemimpin saudara. Saudara, bagaimana saudara menjadi seorang pribadi yang taat pada firman Tuhan, tapi kenyataannya saudara suka memberontak, melawan kepada pemimpin yang memimpin saudara. Otoritas di atas saudara, saudara lawan. Saya mau bilang, saudara hanya sebagai seorang munafik, seorang penipu. Kalau saudara berkata, yang penting saya taat pada firman Tuhan, tetapi saudara masih memberontak melawan pemimpin yang memimpin saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Yang Tuhan cari pada kita adalah orang-orang yang taat. Saudara, saya percaya ketika kita taat, kita akan diberkati Tuhan dengan luar biasa, sama seperti Abraham. Amin. Ketika dia taat, saudara, firman Tuhan memerintahkan dia di dalam Kejadian 12 ayat yang pertama untuk keluar pergi dari rumah bapaknya ke tempat yang akan Tuhan tunjuk, beritahukan kepada dia. Dan Abraham taat. Yang kedua, saudara, ketika Abraham mendapat firman Tuhan berkata kepada dia supaya anak yang dia kasih dipersembahkan menjadi korban bakaran untuk Tuhan. Dan Abraham taat, saudara. Saudara, ketaatan Abraham itu diperhitungkan Tuhan. Dan tidak heran, Tuhan memberkati Abraham dengan luar biasa karena ketaatannya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar taat. Taat pada otoritas yang ada di atas kita. Taat pada gembala saudara yang mengembalakan saudara. Saya percaya orang yang taat pada otoritas, secara otomatis dia menjadi pribadi yang taat pada firman Tuhan. Taat pada Sang Gembala Agung kita, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Yang pertama saudara, jangan one man show. Kerja itu perlu tim. Makanya kita harus mendelegasikan pelayanan pekerjaan Tuhan itu kepada orang-orang yang kita kader, yang kita persiapkan menjadi murid. Dari murid, nanti besok mereka akan seperti saudara, bahkan melebihi kita. Amin. Haleluya. Yang kedua, dari firman Tuhan ini kita belajar. Pastikan orang-orang yang kita kader atau yang kita muridkan, yang nantinya pelayanan kita delegasikan kepada mereka adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, pastikan orang-orang yang kita kader, kita muridkan, yang nantinya kita delegasikan pelayanan adalah orang-orang yang taat. Taat pada otoritas. Dan taat pada Sang Firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas pencerahan firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, rumah tangga mereka dipulihkan, perekonomian mereka dipulihkan, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Hamba berdoa mereka yang sakit Tuhan sembuhkan oleh darah Yesus. Mereka yang sakit dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa beberapa hari ke depan nanti kita akan genap berusia renungan pagi ini hari ke-2000. Bapak Ibu, mari kita lakukan sesuatu seperti yang kita lakukan di hari ke-100, hari yang ke-500, hari yang ke-1000, hari yang ke-1500, kita melakukan satu aktivitas yang berdampak, menjadi berkat bagi lingkungan. Kita bagi-bagi sembako, kita melakukan KKR, dan hari ke-2000 nanti tanggal 12 Desember, kita akan berbagi paket Natal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saudara yang sudah diberkati melalui pelayanan ini, mari saudara, saya mengajak saudara untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan ini. Dukung pelayanan ini melalui doa, daya, dan dana. Saudara yang mau menabur untuk pekerjaan Tuhan ini, untuk mensukseskan, untuk kegiatan yang akan kita lakukan di hari ke-2000, saudara bisa mentransfer ke rekening Bank BNI, di nomor rekening 1619570788. Saudara yang sudah menabur, nanti saudara konfirmasikan ke saya dengan bukti transfer, agar saya dapat melaporkan semuanya, mempertanggungjawabkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian apa yang saudara sudah tabur. Saudara yang sudah menabur, Tuhan Yesus memberkati dengan luar biasa. Haleluya. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.